Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Hubungan arus pendek listrik gudang makanan di Kota Medan terbakar. Gagal tanam padi, warga keluhkan proyek irigasi di Pakpak Barat. Forkopimda Karo dapatkan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satu unit ruko gudang penyimpanan bahan makanan ludes terbakar di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Kebakaran ini diduga terjadi karena arus pendek listrik. Kepulan asap tebal membubung tinggi dari sebuah rumah toko berlantai 3 yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sedikit kesulitan dikarenakan ruko dalam keadaan kosong, sehingga petugas terpaksa merusak pintu besi agar dapat masuk ke dalam. Dengan cepat api yang berasal dari lantai 1 ruko merembet naik ke seluruh ruangan, dikarenakan banyaknya material berbahan plastik yang mudah terbakar. Mariono, Komandan Regu Damkar Medan mengatakan, kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek listrik. Damkar Medan menurunkan 11 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Dari Borobudur 11 unit dan ampas 3 unit, Pak. Jadi 13 unit. 13 unit total 13 unit. Kendala sekarang ini kita memaksa buka pintu tuh, Pak. Buka pintu supaya anggota bisa secepatnya menemukan api itu, Pak. Ada Ini ruko, Pak. Ruko menjual Indomie itu, Pak. Indomie. Informasi masyarakat tuh, Pak. Iya. Selama setengah jam, petugas damkar berhasil menjinakkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, mantan narapidana kasus narkoba ditangkap petugas PPA Polrestabes Medan karena terbukti melakukan pencabulan terhadap 5 putri kandungnya sendiri. Kandung korban langsung melaporkan pelaku ke Polrestabes Medan. Dari pengakuan pelaku, kelima putrinya dicabul dengan cara memasukkan jari tangan ke alat vital putrinya. Sementara itu, pemirsa, Polda Sumatera Utara kembali mengamankan 2 oknum bidan yang diduga terlibat dalam bisnis perdagangan bayi di Kota Medan. Petugas juga mengamankan seorang bayi dari salah satu oknum bidan. Sebelumnya, petugas telah menetapkan seorang tersangka inisial AS, warga Jalan Pukat 7, Medan Tembung, Sumatera Utara dalam kasus perdagangan bayi laki-laki berusia 14 hari pada Senin malam. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali mengamankan 2 oknum bidan yang diduga terlibat dalam perdagangan bayi tersebut. Kedua oknum bidan inisial RS dan SP ditangkap di kediamannya masing-masing di Desa Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis malam. Setelah dilakukan gelar perkara, keduanya ditetapkan petugas sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, diketahui oknum bidan inisial SP menjual bayi kepada RS, yang kemudian dijual kembali kepada tersangka AS. Selain menemukan seorang bayi laki-laki berusia 3 minggu, petugas juga menemukan bukti transfer senilai 13 juta rupiah dari salah satu oknum bidan inisial RS tersebut. Dari hasil pengembangan penyidik Renakta, kita sudah menetapkan kembali 2 orang tersangka yang berinisial RS dan SP. Keduanya berprofesi sebagai bidan yang membuka praktek kebidanan tersendiri. Peran mereka sebagai apa? Saat ini didalami oleh penyidik, hasil keterangan sementara, RS ini hasil pengembangan dari TKP pertama pelaku Asin. Jadi setelah didalami, dikembangkan,
ketemu dengan RS, disitulah ketemu bayi yang kedua. Bayi laki-laki yang diperkirakan berumur 3 minggu. Kemudian dari RS ini, penyidik kembali mengembangkan, menemukan satu lagi yang diduga dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SP, berprofesi juga sama, bidan. Keduanya, RS dan SP ini mendapatkan bayi dari seseorang. Nah, seseorang inilah yang masih terus kita dalami. Karena diduga orang tuanya yang memberikan bayi itu kepada SP, kemudian dijual kepada RS dengan harga 13 juta. Polisi masih memintai keterangan kepada para tersangka untuk mengetahui apakah bayi tersebut sengaja diberikan orang tuanya atau korban penculikan. Kedua bayi yang diduga menjadi korban perdagangan sindikat kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Proyek saluran irigasi Gabesasmi yang ada di Desa Tinada, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat dikeluhkan oleh warga karena gagal tanam. Pembangunan saluran irigasi tersebut diduga dikerjakan asal jadi. Sejumlah proyek pembangunan pengembangan kapasitas saluran irigasi di Kabupaten Pakpak Barat menuai protes. Pembangunan saluran yang menelan dana 800 juta lebih ini diduga dikerjakan asal jadi. Hal ini terlihat pada pembangunan saluran irigasi yang sudah mulai rusak. Tidak hanya itu, belum ada sebulan pengerjaan, sudah banyak lalang belukar di pinggir saluran irigasi. Padahal saluran ini merupakan satu-satunya cara agar persawahan warga setempat dapat dialiri air. Keterlambatan sehingga kami gagal tanam. Jadi kami tidak tahu apa program pemerintah selama ada Gabesasmi. Pada waktu masih dairi, belum pernah irigasi Gabesasmi Tinada Natam gagal tanam. Buat kali ini baru, kami tidak tahu apa maksud dan apa program pemerintah Kabupaten Pakpak Barat. Itulah keluhan kami. Ada berapa kira-kira sawah ini, berapa hektar kira-kira sawah terkendala gagal tanam ini, Pak? Kalau masalah hektarnya saya kurang tahu, tapi keanggotaan bayangkanlah 20, kira-kira keanggotaan 190 anggota. Satu anggota dia mengelola 5 rantai. Salah satu warga pengurus galian Gabesasmi Boang Manalu mengatakan mereka sangat kecewa terhadap pekerjaan proyek irigasi tersebut. Akibat proyek tersebut, masyarakat yang menggunakan aliran air gagal tanam. Masih ada kekurangan. Misalkan yang seharusnya dia dibuat pembuangan, ya, tetapi langsung disemen. Itu bisa, saya pikir bisa gampang diperbaiki. Kebocoran itu masih ada, tapi itu kan masih ada biaya pemeliharaan. Itu bisa digunakan untuk menutup itu. Dan selanjutnya pembersihan saluran air. Itu aja mungkin saran kami. Hal ini diakui oleh Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pakpak Barat Lukman Padang pada saat sidak ke lokasi. Proyek tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan mutu standar, dan mereka berharap agar dinas terkait segera memperbaiki saluran irigasi Gabesasmi. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di perlayuan Rantau Prapat mengalami overkapasitas sehingga belasan armada truk yang mengangkut sampah harus terparkir. Hal ini diduga tidak maksimalnya kinerja dinas terkait dalam penanganan pengelolaan sampah tersebut. Belasan armada pengangkut sampah terpaksa terparkir di halaman belakang kantor DLH Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah mengalami overkapasitas.
Menurut Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Labuhan Batu Supardi Sitohang, penumpukan sampah di lokasi TPA tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan kepala dinas dalam penanganan sampah sejak memasuki tahun 2021, sehingga terjadinya overkapasitas di lokasi tersebut. Di mana di lokasi seluas 1,6 hektar ini yang perharinya menampung 120 ton sampah dari masyarakat. Selama ini pihak DLH mengantisipasi penumpukan sampah dengan menyewa alat berat untuk melakukan penggeseran atau penataan, namun hingga kini belum dilakukan. Supardi pun menambahkan pihaknya akan terus menangani ini dengan secepatnya, berkoordinasi dengan pimpinan untuk mencegah dampak buruk yang timbul dari masalah sampah tersebut. Masalah sampah yang tidak diangkut ke TPA, karena hari ini TPA kita melebihi kapasitas, sehingga angkutan sampah kita parkirkan di pusat daur ulang sampah. Sudah berapa lama itu, Pak? Baru mulai hari ini. Sejauh ini gimana, Pak? TPA kita sendiri, Pak? Ada nggak selain di situ tempat lokasi selain apa untuk dalam sendiri, Pak? TPA kita sampai dengan hari ini masih bersifat tempat pembuangan air sampah, bukan tempat pengolahan air sampah. Sehingga sampah yang masuk ke TPA setiap harinya bersekitar 120 ton per harinya, itu sudah menumpuk mulai tahun 94 itu TPA, tahun 94 sampai hari ini. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara melaksanakan deklarasi janji kinerja tahun 2021. Kegiatan ini sekaligus pencanangan Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe menuju pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi, serta wilayah birokrasi bersih melayani. Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar deklarasi janji kinerja pada tahun 2021 sekaligus pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani di halaman Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut serta perwakilan dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo. Kegiatan dimulai dengan penandatanganan kerjasama dengan pihak ketiga, serta penandatanganan deklarasi janji kinerja pada tahun 2021. Menurut Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumut, dalam pencapaian pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, haruslah ditanamkan sejak dini kepada semua orang yang berada di lingkungan rutan. Begitu juga bersinergi dengan insan media pers, dalam memberikan saran dan kritikan membangun untuk kemajuan rutan. Baik, kami himbauan kami laksanakan juga sesuai dengan SOP. Tadi Pak Ombudsman bilang SOP harus sesuai dengan SOP. Tidak memandang bulu, apakah itu pejabat negara atau kami sendiri, laksanakan SOP. Nah, jadikan warga binaan itu sebagai mitra, bukan sebagai bawahan atau apa, tapi mitra. Karena keberadaan mereka menjadi kami berarti. Dan keberadaan kita membuat mereka ada dan negara hadir buat mereka. Siap. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan secara bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Karo dalam pencapaian zona integritas WBK dan WBBM. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemusnahan barang sitaan milik warga binaan yang seharusnya tidak dapat digunakan dalam rutan, seperti handphone yang didapati saat razia. Menurut Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe, dalam pencapaian zona integritas menuju WBK dan WBBM, hendaklah mendapat dukungan dari semua pihak. Dengan sinergitas semua kalangan, diharapkan tujuan tersebut dapat terlaksana. Satu, sekaligus pembangunan zona integritas wilayah menuju bebas dari korupsi. Tentunya ini seperti yang saya sampaikan tadi dalam sambutan saya, kami berkomitmen untuk membuat sebuah perubahan lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kami sudah berupaya lah, dan kami memang menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi, tapi itu menjadi sebuah evaluasi dan motivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi.
Acara tersebut berlangsung dengan sederhana dan berjalan dengan kondusif dan aman. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Diharapkan vaksinasi COVID-19 ini dapat menambah kekebalan tubuh sehingga mampu menangkal penyebaran COVID-19. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Setelah sebelumnya 14 hari mendapatkan suntikan vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi ini dilaksanakan di pendopo Rumah Dinas Bupati Karo dan dihadiri oleh Forkopimda Karo yang sebelumnya telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Namun pada vaksinasi kali ini, Wakil Bupati Karo mendapatkan vaksinasi tahap pertama, dikarenakan sebelumnya tidak mendapatkan suntikan vaksinasi karena kondisi kesehatan. Bupati Karo mengatakan pasca mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 tahap pertama, hingga saat ini tidak merasakan adanya gejala atau gangguan lain pada tubuh dan berjalan normal seperti biasanya. Dirinya berharap dengan vaksinasi lanjutan ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Karo beserta Forkopimda dalam pencanangan vaksin COVID-19 Tanah Karo telah dilakukan yang kedua kali, di mana kami mulai dari jajaran Dandim, Kajari, dari kepolisian, dan Supom, tokoh masyarakat, ya, tokoh agama beserta Ibu Wakil Bupati telah melakukan pencanangan vaksin. Dan pada hari ini kami saat ini sedang masa observasi setengah jam sebagaimana didiktarkan oleh Dinas Kesehatan. Dan sampai saat ini kami kelihatannya masih segar bugar. Mudah-mudahan vaksin ini bisa bekerja dengan baik untuk memutus mata rantai COVID-19 di Tanah Karo yang dimulai dari kami Forkopimda atau Masyarakat pada. Kita dari pemerintah Kabupaten Karo beserta Forkopimda adalah menjaga jarak, memakai masker, ya, mengurangi kegiatan kepada masyarakat supaya mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita, makanan yang enak-enak, yang sehat, dan banyak minum air putih, dan kurangi mobilitas. Dan dengarkan apa kata pemerintah, jangan dengarkan berita-berita hoax. Itu harapan pemerintah Forkopimda kepada masyarakat Tanah Karo. Bupati Karo mengajak masyarakat untuk vaksinasi COVID-19 dan vaksinasi ini dinyatakan aman dan halal. Namun dirinya menegaskan vaksinasi ini bukanlah anti ataupun obat dari COVID-19. Kepada masyarakat diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengimbau pihak sekolah untuk memperhatikan dan melengkapi fasilitas protokol kesehatan di sekolah-sekolah agar potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Imbauan tersebut diungkapkan Sofyan Tan usai meresmikan gedung SMA Negeri 1 Namorambe di Kabupaten Deli Serdang Jumat siang. Sekolah tersebut mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar 500 juta rupiah untuk renovasi gedung dan fasilitas pendukung lainnya. Acara peresmian ini ditandai dengan penyematan ulos, penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng, dan pelepasan balon sebagai bentuk ucapan syukur karena proses renovasi berjalan lancar. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI tersebut, perbaikan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Namun di tengah pandemi saat ini, tak hanya fasilitas pendukung proses belajar mengajar, fasilitas protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan fasilitas lainnya juga dinilai penting. Pihak sekolah diimbau untuk menambah tempat-tempat cuci tangan agar potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan.
Pihak sekolah juga diminta mengingatkan peserta didik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik di rumah, sekolah, maupun di tempat umum. Harapan saya ya dijaga terus dia punya infrastrukturnya, ya. Kemudian agar anak-anak itu bisa nyaman, kebersihan, dan kemudian penghijauan terus dilaksanakan. Ini sudah cukup bagus hijauannya, kebersihannya itu terus dipertahankan karena itu juga salah satu untuk mencegah ya COVID itu menyebar kemana-mana. Adapun bantuan pemerintah di sekolah tersebut digunakan untuk merenovasi gedung laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, dan toilet. Pihak sekolah berharap renovasi tersebut bisa memacu peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah itu. Yang direnovasi ada 7 ruangan. Itu apa aja? Di sekolah kita yang direnovasi itu ada lab, kemudian ruang guru, kemudian juga ruang BK beserta selasarnya, kemudian ada 3 ruang kelas, juga ruang perpustakaan. Dan kita juga dapat dari provinsi itu jamban toilet. Itu terdiri dari 2 unit, tapi di dalamnya ada 10 ruang untuk toilet siswa pria dan wanita. Kita berharap setelah peresmian ini kita bisa menggunakan ruang-ruangan ini dengan baik, menunjang proses pendidikan di sini untuk peningkatan kualitasnya. Dan kita berharap supaya kita bisa memperolehnya lagi untuk ke depan, untuk memfasilitasi semua kebutuhan pendidikan di sekolah kita. Di tengah pandemi seperti saat ini, pihak sekolah masih mengikuti instruksi pemerintah untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Mereka berharap pandemi ini segera berakhir agar kegiatan belajar dapat kembali normal. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.